Halo, Assalamualaikum. Mas Lutfi sudah join ya? Halo Lu, sudah? Halo, Bentar ya. Mas Lutfi apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau mulai sekarang, Mas? Siap ya, apa namanya? Nunggu yang lain dulu? Ya, mungkin sekitar 5 menit. Oke, siap. Ini sambil Rani ingetin lagi teman-temannya. Tes suaraku masuk ya? Masuk, Mas. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sambil menunggu yang lainnya menyusul. Terima kasih Mas Lutfi sudah berkenan sharing dan menyediakan waktunya di weekend ini. Semoga yang diberikan sama Mas Lutfi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya sudah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, siap. Terima kasih sebentar. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Dilo yang ngasih kesempatan buat bisa berbagi dan belajar bareng-bareng terkait copy dan UX writing.
fokusnya untuk dunia startup. Sama teman-teman juga makasih yang sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu untuk belajar bareng-bareng juga sama Gilo Balikpapan. Gitu. Sebelumnya sedikit kenalan dulu. Bentar, ya. Jadi ada kemungkinan besar ada 4 hal sih kurang lebih ya yang akan dibahas di hari ini. Satu lebih ya pengenalan dulu dari aku sendiri, siapa dan apa, terus ngejelasin dikit seberapa powerful sih dunianya tulisan baik copy atau UX. Terus formula apa aja sih yang penting dari segi dan copy dan UX. Yang terakhir baru review atau mungkin tanya jawab terkait copy dan UX. Oke, sedikit pengenalan. Jadi saat ini lagi berkarya dan bekerja di maingame.com, sebuah platformnya game nasional kami menyebutnya. Jadi ada bisa dibilang platform yang HTML5 yang nggak perlu download ya teman-teman. Jadi langsung main di website, bayar tiketnya, bisa dapetin hadiah. Hadiahnya juga bermacam-macam. Ada hadiah yang menarik dalam bentuk fisik, ada juga yang hadiah berupa saldo yang bisa teman-teman pakai sehari-hari. Sebelum di maingame.com sempat di top 10 kebetulan di Jakarta, itu juga dunia gaming industry sebagai Budi kita mengolah sebuah produk namanya kartu muslim yang akhirnya kita jual tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Dan sebelumnya sempat di dunia kesehatan juga gitu. Nah, terus sedikit tanya nih ke teman-teman, nanti bisa jawab di chat juga. Kira-kira ada nggak sih alasannya kenapa mau ikut sesi ini gitu ya, di hari Sabtu siang-siang, mungkin yang lainnya ada yang nonton Netflix buat istirahat, tapi teman-teman di sini istirahatnya adalah ya nonton dan belajar bareng terkait copy dan UX writing di dunia startup. Apakah teman-teman juga suka nulis atau teman-teman aktif di bidang startup atau bekerja dan berkarya di bidang startup atau mungkin memulai startup. Sedikit cerita lagi, jadi how powerful your writing could be, seberapa penting dan seberapa kuatkah dari tulisan itu besar sih. Jadi kalau boleh cerita dari aku sendiri, baik dari job offer, network, sama global experience, semua berawal dari tulisan. Nah, di hari ini kita coba belajar kedua hal tadi itu dari segi copy dan juga UX writing di dunia startup. Sekilas tentang maingame.com, jadi mungkin sebelumnya dijelasin kalau bisa langsung diakses melalui browser di maingame.com. Kita juga ada di 2 platform startup lain, ada di Go Games by Gojek, ada juga di turnamen asiknya Bukalapak. Gitu. Oke, pertama kita akan belajar tentang UX Writer dulu. Jadi apa sih UX Writer? UX Writer adalah kegiatan membuat tulisan untuk mempermudah pengalaman user atau UX dalam menggunakan produk atau jasa atau mungkin aplikasi yang kita offer atau kita sampaikan kepada user kita. Intinya sih ya bisa dibilang copywriting, tapi di dalam aplikasi. Apa sih yang mau kita bahas di hari ini? Ada 3. Yang satu ialah basic tentang UX writing, satunya lagi adalah riset dan brainstorming terkait UX writing, yang terakhir adalah 3 principles dari UX writing. Seperti yang teman-teman lihat di layar, jadi ketika teman-teman masuk ke aplikasi Gojek di Go Games, kita bisa bermain di sana kurang lebih sama seperti di maingame.com, tapi dengan nada atau intonasi atau karakter dari sebuah aplikasi Gojek. Dan di sana ada banyak tulisan seperti 3 best from Go Games for you, ada sebentar ya Mang Game sedang memproses, ada free games, ada tulisan road rush, balap-balapan, menangkan total hadiah, sampai beli tiket, itu semua adalah tulisan yang dikerjakan oleh seorang UX writer. Jadi intinya seorang UX writer itu menulis guidelines atau yang memandu kita sebagai seorang user untuk menggunakan sebuah produk. Gitu. Nah, biasanya kerja dekat dengan siapa? Ada 4 tim at least. Yang pertama ialah product manager atau owner.
let's say ada product manager atau owner dari tadi Bukalapak, sama juga tadi dari Gojek, punya kebutuhan seperti apa, lalu dekat dengan project designer yang mendesain sebuah produk tadi, gimana caranya bisa bertemu kebutuhan antara dari maingame.com dan juga dari partner. Yang ketiga adalah engineer, di mana engineer ini yang akan mendesain secara IT-nya gitu ya, terkait produk yang akan dirilis, dan mereka adalah researcher atau riset. Riset di sini adalah mereka yang membawa data bagaimana user yang akan diberikan produknya, dan kira-kira feedback dari mereka seperti apa, biar bertemu antara semua kebutuhan dari platform, dari partner, dan juga dari user. Biasanya yang dibahas itu adalah masalah yang akan diselesaikan atau ditackle dengan maksud untuk memudahkan user dalam menggunakan produk. Melihat use case-nya, apakah dari user sudah mengerti cara mengoperasionalkan sebuah produk yang akan kita beri, lalu juga ada masukan-masukan dari user, dan juga ada product knowledge dari partner ataupun dari maingame.com yang perlu dibahas bareng-bareng juga, termasuk dengan data. Jadi dari data yang ada, apakah ada pertumbuhan dari bulan satu ke bulan selanjutnya yang bisa memberikan feedback kepada produk kita. Lalu ya kita brainstorming bareng-bareng kira-kira dari segi produk apa yang harus dirubah, termasuk dari segi UX writing. Jadi si UX writing ini melihat apakah tulisan yang membuat user tadi itu bingung sudah dirubah belum ya di bulan sebelumnya. Kira-kira tulisan yang dibuat ini sudah membuat user terbantukan nggak ya gitu. Jadi key message apa nih yang mau disampaikan seorang UX writer dari produk yang dia presentasikan gitu. Jadi produknya terkesan lebih humanized gitu, atau terkesan lebih friendly kepada penggunanya. Sehingga ada beberapa voice dan juga personality dari produk yang disampaikan oleh seorang UX writer yang didapat oleh seorang user. Berangkat dari sana, sedikit cerita dari maingame.com itu lahir di November akhir atau awal Desember tahun 2019, di mana iterasi pertamanya adalah kami menggunakan gameplay atau sistem bermain yang akumulasi ya skornya. Jadi semakin kita sering bermain, skor kita akan sering bertambah dan dikali. Jadi bukan sekali bermain skornya tinggi-tinggian, tapi mau skor yang kecil atau besar, yang penting kita bermain terus-terusan sehingga skornya berkali lipat gitu. Itu berjalan sampai dengan bulan Maret tahun 2020, ketika user sudah mencapai 15.000, ada beberapa masukan lagi juga dari user, dari tim produk juga melakukan riset bahwasanya sudah tidak valid nih kalau misalkan kita menggunakan skor yang diakumulasi. Akhirnya kita merubah menjadi top scoring system, di mana setiap user sekali bermain yang paling tinggi skornya itu adalah yang pemenangnya gitu. Dan setiap kali kita melakukan iterasi, kita berusaha untuk langsung bahasanya terjun ke bawah ke usernya langsung, seperti ikut pameran atau mungkin mengadakan turnamen on the spot kepada beberapa user sambil ada juga masukan dari mereka. Itu berpengaruh kepada segi UI dari tampilan dari si maingame.com sendiri. Akhirnya di bulan ini, di bulan Oktober tahun 2020, tepatnya tanggal 8, di situ sudah ada sekitar 374 verified users dan sudah dimainkan sekitar 5 juta kali. Dan dari segi UX pun kami berubah, di mana kami akhirnya memisah antara kompetisi yang berdurasi 2 jam dan juga kompetisi yang berdurasi bulanan. Dan itu semua hasil dari brainstorming antara dari product owner atau product manager tadi, product designer, engineer, dan juga dari researcher yang meriset data baik dari user ataupun dari produk yang di lead-nya gitu. Selanjutnya ada 3 UX writing principles. Jadi 3 yang paling biasa dipakai. Yang pertama adalah clear atau jelas. Yang kedua adalah concise atau ringkas. Yang terakhir, yang ketiga adalah straightforward. Jadi dengan mengkombinasikan 3 hal tadi ini, contohnya seperti yang teman-teman di depan di layar, tulisan yang teman-teman di sana seperti balap mobil menang GoPay 1 juta.
itu adalah hasil dari tulisan UX writer, di mana kita jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele atau straightforward, di mana kita ada kompetisi nih, balap mobil, kalau menang dapat 1 juta. Lalu di bawahnya baru ada sedikit deskripsi bahwasanya ketika main game ini dapat total hadiah 1 juta untuk top 15 high score. Diadakan dari kapan sampai kapan, terus ada call to action-nya juga, main yuk gitu. Nah, yang seperti ini tantangannya dari kami sebagai seorang UX writer adalah satu, jumlah space yang diberikan kepada kami untuk menulis. Jadi dari tim produk atau tim bisnis menyampaikan bahwasanya tolong disampaikan ke user bahwasanya ini ada kompetisi durasi sekian, total hadiah sekian, tapi juga bisa guide user untuk bermain ya gitu, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah tantangan juga dari UX writer yang harus kita bisa tackle. Jadi dengan sering menulis tadi ini akhirnya ditemukan bahwasanya ya kita harus clear, concise, dan straightforward. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah terkadang ada beberapa fitur yang kita harus tulis dan penjelasan yang harus kita tulis, tapi kita nggak punya space untuk menulis. Nah, hal yang harus dilakukan kalau dari seperti ini adalah kita harus bisa menyampaikan kepada tim produk ataupun tim bisnis bahwasanya kita butuh space lagi gitu dari segi UI-nya. Contohnya adalah seperti hadiah akan diproses paling lambat 2 kali 24 jam. Dan itu sebenarnya 2 kali 24 jam hari kerja, atau mungkin ada tanda icon i di situ yang mungkin teman-teman bisa lihat. Itu adalah salah satu fitur yang disampaikan oleh tim UX writer dan kebutuhan UX writer bahwasanya ini perlu disampaikan ke user agar user juga mengetahui bahwasanya hadiah itu paling lambat 2 kali 24 jam dari kerja gitu. Kalau selain 3 itu lagi, ada juga tentang voice dan personality. Kalau teman-teman lihat antara aplikasi Gojek dan Bukalapak agak sedikit berbeda ketika menyampaikan tentang kompetisi yang bekerja sama dengan maingame.com. Satu, dari segi warna. Jadi voice dan personality itu bisa dibilang bahasa Inggrisnya mungkin what makes it your product gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang atau user lihat, oh ini aplikasi Gojek, oh ini aplikasi Bukalapak. Jadi termasuk dari warna, voice dari aplikasi, dan juga personality dari aplikasi itu mempresentasikan dari produk yang akan disampaikan kepada user. Itu adalah salah satu juga yang dikerjakan oleh seorang UX writer ketika menyampaikan beberapa hal yang ada di dalam sebuah kompetisi yang untuk di maingame.com ini. Kalau misalkan di teman-teman ada di startup lainnya atau mungkin bekerja di perusahaan lain dan kurang lebih juga menyampaikan produk atau menyampaikan campaign, kurang lebih juga seperti ini. Jadi teman-teman akan menggunakan 3 hal tadi itu prinsipnya concise, clear, dan straightforward. Setelah itu juga teman-teman harus memikirkan terkait tentang voice dan personality dari produk ataupun perusahaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada user atau penggunanya. Itu untuk dari segi UX. Nah, sekarang kita lanjut ke ke copywriter. Jadi copywriter ini adalah kegiatan tentang menulis teks pemasaran atau iklan dengan tujuan untuk membujuk target konsumen yang tindakannya adalah untuk mencapai goals dari bisnis. Jadi bisa dibilang bahwasanya kalau dari UX writer atau UX itu dari segi produk atau mindset-nya adalah produk. Jadi kalau copywriter itu mindset-nya adalah marketing. Sedikit sebuah tantangan ketika satu orang menjadi seorang copywriter dan UX writer. Nanti mungkin bakal cerita. Lanjut ke copywriter, intinya kegiatan teks menulis ini ingin membujuk si user atau konsumen ketika melihat tulisan kita, dia akan entah membeli produk kita, entah akan subscribe kepada channel kita, intinya adalah ada goals yang ingin dicapai dari segi bisnis. Nah, yang akan kita pelajari terkait dengan copywriting di hari ini adalah satu, jenis media copywriting, yang kedua adalah copywriting formula, yang ketiga adalah psychological triggers for copywriting, yang keempat ada basic writing skills for copywriter, yang kelima ada research dan brainstorming, sama seperti kurang lebih yang dari di UX. Selanjutnya ada headline copy, yang terakhir ada call to actions.
Nah, ini teman-teman lihat ada contoh banner warna merah di sebelah kanan teman-teman, dari banner IndiHome. Ini adalah salah satu contoh dari seorang copywriter ketika menulis sebuah copy. Nah, copy itu terdiri dari apa aja sih? Satu, ada heading. Heading itu adalah seperti punchline-nya ya, ketika kita menyampaikan teks atau teks iklan yang user merasa terpukul atau merasa penasaran gitu tentang apa yang kita jual. Itu ada di heading. Kalau di sini headingnya adalah IndiHome, pembayaran deposit di depan atau PDD. Lalu ada subheading yang sebenarnya ini adalah opsional, di mana subheading ini di sini disampaikan bahwasanya ada lu orang bisa internet, nelpon dan nonton TV, jadi makin seru dengan IndiHome gitu. Pun kalau misalnya tidak ada subheading, sebenarnya ini juga sudah bisa mempersepsikan bahwasanya ini ada heading atau copy-nya gitu. Terus di sini juga ada body copy. Body copy di sini adalah menjelaskan bahwasanya apa sih yang ingin kita jual gitu. Apa sih yang ingin kita berikan kepada user atau kepada pengguna atau pembaca iklan tadi ini. Satu di sini ya ada yang bisa dijelaskan bahwasanya kita bisa bayar 3, 6, atau 12 bulan untuk penggunaan IndiHome. Lalu ada call to action-nya juga, di mana di situ tertulis langganan sekarang di indihome.co.id atau di aplikasi My IndiHome. Nah, selanjutnya selain subheading itu juga ada yang namanya tagline dan slogan yang juga sebenarnya bersifat tidak wajib. Dan tagline sama slogan ini berbeda. Beberapa dari kita terkadang belum bisa membedakan antara tagline dan slogan. Tagline itu adalah hal atau jenis yang mempresentasikan brand, sedangkan slogan itu mempresentasikan campaign. Contoh kalau tagline itu adalah Just Do It dari salah satu perusahaan olahraga, produk olahraga. Satu lagi ada slogan juga, itu mempresentasikan campaign dari sebuah e-commerce di Indonesia di hashtag mulai aja dulu. Jadi satu ada campaign, satu lagi ada mempresentasikan brand dari tagline. Dan kedua itu tadi adalah bersifat tidak wajib ya, seperti yang saya peding dari segi copy. Lalu kita juga harus tahu bahwasanya copywriting itu ada power gitu. Jadi ada kenapa kita harus membutuhkan copywriter di let's say di startup yang kita lagi bangun, ataupun kenapa kita jika ingin mendalami copywriter ada why-nya gitu. Jadi harus tahu bahwasanya copywriting itu punya power. Satu, copywriter itu punya power engage ya. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu itu menarik dan mengikutsertakan keprihatinan atau emosi konsumen. Jadi konsumen itu ada keterikatan juga secara emosi ketika melihat iklan atau campaign yang kita sampaikan. Yang kedua adalah persuade, di mana kita membujuk atau meyakinkan target konsumen dari unique value produk atau jasa yang kita sampaikan dari iklan tadi itu. Yang terakhir ada influence, jadi kita mempengaruhi target konsumen untuk melakukan sebuah tindakan sekarang juga. Gabungan dari ketika tadi itu sebagai contoh adalah kalau misalkan teman-teman pernah lihat ada banner kayak buy one get one, atau ada banner sale 70% gitu. Itu juga adalah termasuk bagian dari copywriter yang menulis gitu. Nah, dari segi perusahaan, satu tentunya akan mendatangkan keuntungan teman-teman dengan copywriter menulis sebuah campaign iklan gitu ya. Yang kedua, tercapainya juga return on investment dan juga business goals, di mana kalau misalkan teman-teman lihat si copywriter memberikan campaign atau menulis campaign, ya tujuannya juga lah untuk tercapainya ROI dan juga business goals. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah branding. Dengan menulis sebuah campaign atau iklan, itu juga kita melakukan branding secara kita kepada user ataupun kepada ya target konsumen kita gitu. Nah, apa aja sih jenis-jenis media copywriting? Jenis-jenis media copywriting itu ada dua. Satu ada tradisional, satu lagi ada digital. Kalau yang tradisional ini adalah sebenarnya petua atau media copywriting yang paling tua gitu. Jadi yang memang sebenarnya
pada dasarnya berawal dari sana, sebuah jenis kegiatan copywriting, dan bahkan sampai hari ini pun masih digunakan. Kalau digital, ya setelah datangnya dunia internet, akhirnya ada juga jenis-jenis media copywriting digital. Kurang lebih ya yang ada di internet, seperti itu. Sedikit menjelaskan satu persatu, jadi untuk yang jenis media tradisional, tadi itu adalah media cetak salah satunya, dan biasanya di media cetak itu kemungkinan besar seperti banner ya atau display ads, dan ini tidak hanya ada di majalah, kalau teman-teman mungkin di koran juga ada pamflet atau langsung berbentuk brosur, bukulet, dan katalog. Buat teman-teman yang menulis copywriting di media ini, ada beberapa syaratnya juga. Satu, sudah mencakup copy dan visual, sehingga seorang copywriter juga bekerja sama dengan seorang desainer dalam menyampaikan sebuah campaign. Yang kedua, pajan kopinya juga tergantung pada ukuran iklan display atau si bannernya. Tidak bisa terlalu panjang, tidak bisa terlalu kecil. Semua bergantung dari media yang kita sampaikan atau yang kita dapat. Mungkin terkadang kalau teman-teman lihat di koran juga ada tempat banner kecil, mungkin ukurannya hanya sekitar 10 kali 10 cm. Itu juga termasuk banner atau display ads, tapi ya kembali lagi pajan kopinya bergantung pada ukuran iklan display tadi itu. Dan yang paling penting adalah ada prinsip KISS, di mana keep it simple and short. Ini berlaku di semua copywriting yang akan kita kerjakan. Kurang lebih sama seperti UX yang clear, concise, dan straightforward. Mungkin dari segi copywriting itu prinsip KISS ya, keep it simple and short. Lalu untuk media tradisional yang kedua itu ada advertorial. Advertorial ini adalah gabungan dari advertisement dan editorial. Pada dasarnya adalah ini seperti storytelling, tapi jenisnya hasilnya jurnalistik. Contoh, kalau teman-teman lihat di sana, sebelah kiri majalah, itu ada tulisan exercise yang bisa kita lakukan selama berada di pesawat. Jadi si seorang copywriter ini menjelaskan bahwasanya exercise ini bisa kita lakukan di pesawat untuk bisa memudahkan kita dalam dalam naik pesawat gitu ya. Jadi lebih nyaman di dalam pesawat. Lalu ada passenger comment di sana yang menyebutkan di sana bahwasanya ada kenyamanan ketika melakukan itu, dan juga sedikit banyak mempromosikan maskapai yang dia naikin, sehingga di akhirnya ada tulisan bahwasanya nggak salah nih buat naik pesawat ini gitu. Jadi ini adalah salah satu jenis media tradisional dalam bentuk advertorial yang biasanya teman-teman bisa lihat di majalah, koran, pamflet, brosur, bukulet, dan juga katalog. Jadi ya kembali lagi ya bersifat storytelling dan soft copy, dan kopinya cenderung lebih panjang. Terus yang ketiga ada jenis media tradisional, yaitu media penyiaran TV dan radio. Mungkin teman-teman ada ingat nggak ya iklan ini gitu. Ini adalah salah satu iklan produk makanan ringan yang mungkin sampai sekarang beberapa orang ada yang ingat gitu ya. Salah satu pemerannya yang namanya katanya Afika. Nah, dalam membuat story-nya iklan ini itu adalah terlibat dari hasil karya si copywriter. Jadi menjelaskan secara storytelling, melihat target konsumennya siapa, lalu menggait secara emosional. Jadi ketika ada produk seperti ini, dari anak-anak pengen mencoba dan rasanya seneng, lalu dia ngajak temennya, lalu orang tuanya juga ikutan mendukung anaknya untuk saling ketemu dan juga beli produknya ini dan mencoba produk ini. Itu adalah salah satu hasil dari kegiatan copywriter untuk jenis media tradisional dari media penyiaran. Selanjutnya kita ada media tradisional lain, yaitu media luar ruang. Biasanya sih ini mungkin karena COVID ya, cuman kalau misalkan COVID mereda ataupun di beberapa tempat yang sudah mulai bisa keluar rumah, ini masih banyak dipakai juga oleh beberapa perusahaan. Biasanya kita temui di billboard, poster, dan banner. Untuk jenis kopi yang ada di sini itu cenderung selintas ya, jadi kopinya harus ringkas, kurang lebih 5 dengan 6 kata, dan lebih menonjolkan headline sebagai punchline-nya. Contoh, si Burger King itu jelas hanya menulis 2 for $3.
Monday, Wednesday, dan Friday dengan gambar visualisasi produk yang dia jual. Karena selintas jadi harus menonjolkan dari headline-nya. Itu pula dari salah satu e-commerce yang Tokopedia ini, dia juga menyatakan beli ini itu mulai dari Tokopedia. Jadi jelas, ringkas, dan menonjolkan headline. Lalu ada juga media digital, media yang dimana setelah ada internet. Yang pertama adalah website, banner dan advertorial. Untuk yang banner ini kurang lebih sama seperti display ads sebelumnya. Jadi mencakup copy dan visual, panjang copy-nya juga bergantung kepada ukuran display ads atau banner tadi. Dan sama, prinsipnya adalah keep it simple and short. Yang kedua adalah advertorial, di mana kurang lebih juga sama seperti yang tadi di majalah. Perbedaannya adalah untuk keyword di sini atau penggunaan tulisan yang disampaikan di advertorial ini, at least 100 katanya itu adalah kata-kata yang bisa meningkatkan SEO untuk traffic kunjungan website. Nanti di akhir sedikit akan di-share juga terkait SEO. Dan headline ini yang menarik, dan biasanya sih 50% lebih ringkas dari media cetak yang tadi seperti kita lihat di pesawat ada majalah, lalu bisa melakukan exercise gitu ya ketika di pesawat. Kurang lebih sama, cuma 50% lebih ringkas. Dan secara keyword ataupun tulisannya, yaitu ya yang bisa meningkatkan SEO, yang nanti di akhir akan sedikit share gimana caranya mencari kata atau kalimat yang bisa meningkatkan SEO. Terus selanjutnya ada media digital, di media sosial ada Facebook, Instagram, sama Twitter. Biasanya adalah bentuk banner ya, display ads. Contohnya seperti yang OVO di sini, dia menyampaikan pakai hemat belanja kebutuhan di Tokopedia dengan diskon sekian. Jadi copy dan desainnya harus eye-catching, di mana dia menonjolkan Rp 99.000-nya dan juga diskonnya, dan bisa digunakan di OVO, bisa menggunakan OVO dan di Tokopedia. Nah, kurang lebih yang idealnya adalah 25 karakter ya untuk headline ataupun yang ada di display bannernya, dan di body copy baik di Facebook, Instagram, dan Twitter maksimal 90 karakter. Mungkin tambahan ada beberapa perusahaan yang menambahkan emoji ya atau emoticon untuk terkesan lebih friendly kepada pembaca, itu juga sangat diperbolehkan. Selanjutnya ada video digital. Video digital ini kurang lebih sama seperti yang tadi di TV dan juga di radio, cuman bedanya dia ada di internet ya, seperti di YouTube. Biasanya yang seperti ini itu banyak perusahaan mencontoh itu perusahaan Thailand. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nonton iklan perusahaan Thailand, biasanya insurance atau mungkin pendidikan ataupun bank, itu biasanya menjelaskan apa ya story-story yang disampaikan itu sebenarnya tidak berkaitan dengan produk yang akan dia jual, tapi secara emosional atau engage dari si pelihat atau yang menonton iklan tadi itu dapat gitu, sehingga ada keterikatan antara si yang menonton dan juga perusahaannya gitu. Jadi akan lebih mencari tahu terkait perusahaan itu dan juga melakukan penjualan gitu. Selanjutnya ada email marketing. Email marketing di sini mungkin kalau teman-teman sempat mendapatkan email dari perusahaan ya, untuk melakukan pembelian, itu biasa dinamakan email marketing, bukan newsletter. Kenapa bukan newsletter? Jadi kalau newsletter itu biasanya berisikan katalog dengan maksud dari perusahaan untuk kita melakukan subscribe atau mencari katalog lainnya. Jadi kalau email marketing itu adalah menginginkan si user atau pembacanya ketika masuk ke email tadi itu melakukan pembelian. Contoh seperti yang di kiri itu ada email dari Steam memberitahu bahwasanya satu game yang kamu inginkan lagi sale nih gitu. Terus di bawahnya ada tulisan harganya dirubah jadi sekian, terus view your wishlist lalu melakukan pembelian. Jadi untuk jenis email marketing atau media digital email marketing ini kopinya harus ringkas ya, tidak bertele-tele. Jumlah katanya untuk subjek sekitar 41 karakter atau 7 kata. Untuk body emailnya maksimum 200 kata. Email marketing ini memang keputusan transaksional, jadi memang untuk
agar user melakukan pembelian atau terjadinya pembelian. Dan biasanya akan dilihat dari sebuah perusahaan untuk email marketing ini adalah satu, open rate, seberapa banyak email itu dibuka, sama CTR, click to rate. Jadi ketika email dibuka, si user ini berapa kali sih, ada nggak sih yang ngeklik link yang tercantum di body email. Kalau di sini di view your wishlist. Kalau ada contoh juga yang pernah kerjakan di Mancam adalah kita ada campaign bikin martabak, yaitu sebuah game namanya Martabak Mania. Kita menyampaikan bahwasanya bikin martabak yuk, bawa pulang smartphone-nya gitu. Nah, itu di situ juga ada tertulis dari sekian subscriber atau email blast, ada 609% yang open atau open rate email dibuka, ada juga CTR-nya. Dari open rate tadi, berapa banyak sih ngeklik gitu. Dari situ kita evaluasi bahwasanya apakah campaign ini berhasil atau enggak dengan budget yang dikeluarkan, apakah ini termasuk worth to try untuk dilakukan terus-menerus terkait dengan marketing dan juga campaign. Seperti itu. Terus selanjutnya ada media digital mobile apps, biasanya sih banner dan juga bergabung dengan push notification. Contohnya ini Go Games yang dengan main game. Jadi kita bikin push notification untuk campaign 100% cashback bermain di maingame.com. Biasanya kopinya sedikit banget ya, 10-15 kata dan headline-nya 5-6 kata. Isinya singkat, padat, dan jelas, dan tujuannya adalah untuk transaksional. Jadi ketika user buka push notification, ada transaksi dari user ketika buka push notif dan bermain di sana untuk yang khusus main game. Dan biasanya dipakai juga di beberapa aplikasi lain seperti e-commerce. Biasanya mereka gencar banget melakukan push notification. Nah, itu yang mengerjakan tulisannya dan juga benarnya itu dari seorang copywriter. Nah, ya sedikit share aja untuk sebenarnya paling bagus mana sih antara nge-share campaign yang tradisional ataupun digital. Sebenarnya in general, kalau hasil risetnya dari Marketing Sherpa, untuk top 5 ya, juara 1, 2, 4, dan 5, itu masih dimenangin oleh tradisional, yaitu print ads, TV ads, radio, dan outdoor, seperti billboard, poster, transit ads, mungkin kalau luar ada MRT, seperti itu, atau di MRT Jakarta. Yang ketiga baru email marketing. Sedikit cerita, ini diambil di tahun 2017. Sedikit cerita, sebagai seorang copywriter, kita nggak bisa memilih di media mana kita harus menulis, apakah digital atau tradisional. Alangkah baiknya kita bisa menulis di kedua jenis media gitu ya, tradisional dan digital. Karena keduanya terbukti ampuh ketika kita menyampaikan campaign atau produk yang ingin kita sampaikan kepada user. Seperti itu. Nah, ini ada 3 formula di copywriting yang biasanya digunakan oleh banyak seorang copywriter umumnya gitu ya. Satu, ada AICA, dulu sih namanya AIDA, cuman semakin kesini ditambah huruf C. Jadi yang A itu apa? Attention atau menarik perhatian konsumen. Jadi ketika kita menulis, kita harus menulis yang bisa menarik perhatian konsumen. Dan ini kita taruh di headline tadi sebagai punchline ketika pengguna atau pembaca melihat iklan yang kita berikan. Yang kedua ada interest, jadi kita menawarkan sesuatu yang dibutuhkan konsumen, yang dia adalah desire, di mana membuat konsumen menginginkan produk atau service yang kita tawarkan. Yang C adalah conviction, jadi menjawab kekhawatiran dari benak konsumen ketika konsumen melihat poster atau display ads atau jenis media yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah action, di mana membuat target konsumen melakukan tindakan. Contohnya di sini aku ambil dari bendernya Polytron dalam menjual kulkas Beleza ini ya. Jadi dia sini jelas-jelas menerapkan prinsip AICA-nya ya. Satu ada attention, di mana cantik di luar, cantik juga di dalam. Ada interest-nya di sana, menjelaskan bahwasanya karena dengan menggunakan Beleza 3 ini makanan segar lebih lama. Ada desire-nya juga menjelaskan bahwasanya lebih lama sayuran dan buahnya bertahan 2 kali dan lebih sehat juga untuk dikonsumsi karena kita punya desain dan sebagainya. Lalu ada action di mana mengajak user atau pembaca untuk menikmati cantik sehat alami dengan Beleza 3. Nah,
untuk conviction-nya di sini menjelaskan ada garansi kompresor 10 tahun. Jadi ketika user atau pengguna mau beli ini, dia nggak perlu khawatir gitu, karena sudah ada garansi kompresor 10 tahun. Contoh lainnya itu mungkin seperti di e-commerce ketika berjualan gitu ya, dijamin ori ataupun garansi uang kembali gitu, itu masuk dari conviction. Yang kedua adalah PAS. PAS ini kepanjangan dari problem, agitate, sama solve or solution. Metode kedua ini biasanya kebanyakan dipakai di jenis-jenis media yang kecil seperti push notification ataupun banner atau display ads. Contohnya seperti ini. Ada problem di mana kita sampaikan capek telat mulu ke kantor karena kejebak macet. Jadi ada tulisan atau ada banner atau ada push notif. Ketika kita kena macet itu muncul gitu, capek telat mulu ke kantor karena kejebak macet. Nah, kita kasih agitate atau hal yang membuat si pembaca ini menjadi resah ketika dia punya masalah. Di sini kita sampaikan bahwasanya setelah ke kantor, gaji dipotong gitu. Jadi ketika sudah punya masalah, dia jadi resah gitu. Akhirnya kita kasih solusi gitu. Solusinya apa ya? Naik ojek online dong. Gitu. Jadi dengan metode PAS ini akan memudahkan kita menyampaikan campaign kita kepada customer bahwasanya produk ojek online ini membantu kamu nih gitu untuk bepergian ke sana ke sini, terutama ketika kejebak macet dan urusan kantor seperti itu. Untuk formula ketiga ini ada FAB, yaitu feature, advantage, sama benefit. Jadi feature itu adalah ciri utama dari produk atau service yang mau kita jual. Advantage itu adalah kelebihan atau keuntungan dari produk atau jasa yang mau kita jual juga. Yang terakhir adalah benefit yang sifatnya lebih emosional atau personal. Contoh misalkan aku mau jualan oven ini ya. Fiturnya sistemnya cepat, pemanasnya cepat. Jadi ketika masak ini cepat karena sistem pemanasnya cepat. Memanaskannya hingga 200 derajat Celcius dalam 5 menit gitu. Advantage-nya. Dan benefit-nya adalah menghemat waktu memasak bagi yang sibuk seperti itu. Terus ada psychological triggers for copywriting. Yang pertama adalah curiosity. Jadi ketika teman-teman menulis copywriting, bangkitkan juga rasa penasaran atau curiosity-nya. Let's say ada tulisan nih di display ads, banner. Ada yang suruh sebentar lagi, cuma di McD. Pakai link aja. Tanggal Desember 27. Itu meningkatkan rasa penasaran bagi customer untuk agak sabar nih, ada apa nih tanggal 27 gitu. Jadi akhirnya dia akan stay tune terus dengan produk atau campaign yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah promises atau menjanjikan ya. Jadi kita juga menyampaikan psychological triggers dari segi promises. Contoh kayak e-commerce ID menyampaikan campaign dijamin ori. Kalau misalkan nggak ori, uang boleh kembali. Gitu. Terus ada social proof juga, memberikan bukti sosial atau testimoni bahwasanya dengan melakukan les, ini kebetulan aku ngambil dari Sun, melakukan les di Sun ini nilai IELTS itu naik loh gitu. Jadi dengan ada social proof membuat user jadi pengen ini untuk belajar di Sun. Terus ada juga reciprocity atau memberikan benefit lebih, misalkan dengan 3 bulan harganya sekian. Itu membuat user juga akhirnya melakukan action untuk membeli sebuah produk atau jasa yang kamu sampaikan. Yang terakhir ada scarcity atau kelangkaan. Let's say ini dari Mandiri ya, kemarin ada tanggal 2 dan 3 Oktober itu dia kerjasama dengan McD untuk minimalkan saksi 78% atau 100.000 itu ada potongan sehingga cuma beli 22% aja, dan itu akhirnya membuat user atau pengguna Bank Mandiri kredit dan debit untuk gotong royong berlomba-lomba ke McD buat beli makan gitu di sana. Itu adalah salah satu hasil dari copywriting campaign scarcity. Jadi apa aja sih basic skills untuk copywriter? Yang pertama adalah kemampuan berbahasa ya, baik kosakata, tanda baca, dan tanda bahasa. Seperti wording bank juga, bank kata seperti dahsyat, sulit dipercaya, menakjubkan, fenomenal, lezat, legit, sumpah, meninggal, itu juga termasuk dari image bank-nya, bukan image bank, wording bank-nya dari seorang copywriter. Lalu menulis yang efektif atau keys dan powerful. Dan memperhatikan juga ini dengan konsumen yang mau kita sampaikan, sehingga bahasa yang kita sampaikan juga familiar gitu ya.
Misalkan kayak mesin cuci, kita mau jualan ada magic gear-nya, user bingung apa tuh magic gear, kita rubah menjadi hemat listrik 30%, seperti itu. Selanjutnya ada storytelling, di mana kita juga bisa mengengage kepada customer atau konsumen dengan lebih dekat, yang ceritanya itu relatable dengan keseharian mereka sehari-hari, seperti kasus yang tadi di PAS, program Agitate sama Solve, yang ketika pengguna terjebak macet, akhirnya dia naik ojek online. Terus ada proofreading, jadi sebelum dirilis, make sure pastikan kopi kita dilihat juga oleh diri kita dan juga mungkin rekan kita apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai baru bisa dirilis. Karena terkadang ada beberapa mistakes yang kita nggak tahu gitu, dan itu urgent atau penting untuk dirubah seperti itu. Sering-sering baca-baca juga, memperbanyak referensi terkait topik yang akan mau diangkat. Lalu ketika ada ide, jangan pernah dibuang, apapun idenya itu penting, jadi disimpan. Oke, kalau teman-teman ada yang sempat tahu, di tahun 2018 atau 17 itu ada sebuah banner billboard di daerah macet di Jakarta, antara di Jakarta Selatan atau Barat, itu billboard Gojek yang tulisannya panjang banget. Itu kan berbeda tuh dengan tadi yang kita sampaikan bahwasanya maksimal 5-6 kata di billboard, tapi itu bisa panjang banget dan tulisannya satu paragraf gitu, dan ternyata tetap dibaca oleh beberapa pengendara karena mereka terkena macet, yang pada dasarnya juga menyampaikannya sama untuk naik ojek online seperti itu. Jadi ide jangan pernah dibuang, tetap disimpan aja kalau punya ide. Lalu brainstorming. Nah, brainstorming kita bahas sedikit lagi ya. Jadi sebelum kita membuat kopi yang menarik itu kita harus riset dulu. Jadi ada 4K ya, know your product. Kita harus tahu produk apa yang akan kita sampaikan kepada pengguna atau konsumen, baik fitur, benefit, dan advantage-nya. Yang kedua adalah teman-teman juga harus tahu audiensnya siapa, karena akan menulis style kopinya berbeda dari setiap konsumen yang kita targetkan. Yang ketiga adalah know your competitors. Bandingkan produkmu dengan produk dia, lalu bagaimana cara dia memasarkan produknya, lalu kita bandingkan. Misalkan nih, satu e-commerce A ada diskon 50%, kalau misalkan kita tahu ada diskon 50%, akhirnya kita menyampaikan 50% di jam sekian, bisa nambah 20% gitu misalkan. Jadi kita juga harus tahu kompetitor kita membuat apa sebagai perbandingan. Yang terakhir adalah know your media, sehingga teman-teman tahu media yang teman-teman lakukan ini di media mana, dan teman-teman tahu cara kopinya seperti apa. Selanjutnya adalah brainstorming tadi yang tadi sempat dibahas tentang keahlian yang harus dimiliki oleh seorang copywriter. Setelah teman-teman tadi sudah tahu 4K-nya, teman-teman melihat, oh ada konsep yang mau dibuat seperti ini nih. Jadi aku mau coba cerita lebih deh terkait yang tadi di 4K itu. Setelah melihat mereka yang lagi tren dan viral di pasaran apa, misalkan let's say mengoleh tadi ya. Kalau misalkan kita tahu lagi viral juga, oh ternyata kegiatan-kegiatan yang nge-review makanan dengan cara seperti juga lagi viral. Coba sih kita tulis kira-kira cara-cara apa aja ya yang menarik buat warga atau konsumen yang mau kita kasih gitu. Lalu kita bikin mind mapping. Kira-kira campaign seperti apa, baru membacakan key message yang akan kita sampaikan. Gitu. Terus sebelum ke headline, mungkin teman-teman sempat tahu juga dari iklannya dari si IndiHome yang Pak Agus, itu juga salah satu hasil dari copywriting. Ini ya kalau dari kacamata copywriting ya, dia melihat bahwasanya campaign seperti ini tuh baik, jadi ya dia akan melakukan seperti itu gitu, jadi mengena di customer atau di konsumen. Selanjutnya bahas headline copy. Kenapa headline copy ini penting? Karena seperti yang disampaikan oleh Pak David Ogilvy, dia adalah salah satu advertising revenue. Dia punya quote bahwasanya di average ya, secara umum sebanyak 5 orang gitu ya, dari banyak orang yang membaca copy itu, dia akan membaca headline-nya gitu. Karena ketika kamu menulis headline, kamu tuh sebenarnya sudah menghabiskan 80 sen dari $1. Jadi 80% dari 100% yang akan kita tulis. Nah, kita menggunakan for you formula dari Michael Matterson. Yang tujuan pertama adalah useful, yaitu membantu jawab masalah dari konsumen. Misalkan kopinya adalah cara pintar atasi lapar, itu useful. Yang kedua adalah unique, menggunakan kata bombastis atau out of the box.
yang membuat konsumen akhirnya menjadi ingin melakukan pembelian. Misalkan dari satu e-commerce ini ada push notification, karena apa yang sedih, ranjangmu kosong nih, terus ada tambahan, ada diskon up 50% ala kecantikan. Itu unik. Yang ketiga ada ultra spesifik, jadi lebih detail dari yang useful. Misalkan ketika kita nulis copy di internet, kita nulis ada angkanya juga gitu. 5 cara atasi lapar, yang dimana cara yang kelimanya adalah untuk pesan makanan di ojek online misalkan. Terus yang terakhir adalah urgent, jadi membuat konsumen untuk ingin membaca copy secara keseluruhan gitu. Misalkan ada judul contohnya kayak penting baca sekarang, viral, anti ribet, yakin, jangan sampai kehabisan. Itu adalah salah satu formula untuk membuat headline yang membuat pembaca jadi pengen baca body copy-nya dan juga melakukan transaksi. Lalu ada call to action checklist ya. Di sini teman-teman harus tahu juga kira-kira call to action-nya akan dibuat seperti apa. Contoh, ketika kita ingin meningkatkan sales atau subscribers, call to action-nya teman-teman lihat dari Netflix, itu ada tulisannya uji coba gratis 30 hari. Jadi selain goals-nya adalah untuk meningkatkan sales dan subscriber, Netflix juga ingin memberikan benefit yang lebih untuk konsumen. Terus yang ketiga ada style yang digunakan, yaitu ketika si Apple meluncurkan Apple Watch-nya, mengetahui bahwasanya banyak Apple fanboy, ya bahasa stylenya juga disesuaikan dengan pangsa pasarnya. Yang terakhir adalah mendesak, seperti yang dari Shopee ini, dia akan nulis klaim voucher gratis ongkir sekarang. Jadi kata-kata seperti sekarang, segera, buruan, nggak pakai lama, itu adalah salah satu tips untuk digunakan call to action bagi seorang copywriter. Nah, beberapa terakhir terkait grammar checking, ini hacks-nya buat kita sebagai copywriter, kita bisa menggunakan Grammarly. Jadi ketika kita nulis dalam bahasa Inggris, melihat apakah grammar kita udah bagus atau belum, ada beberapa fitur gratis yang bisa kita pakai di Grammarly. Terus terkait yang tadi ada SEO atau Search Engine Optimization, untuk mencari keyword yang pas, itu kita bisa cari di Neuralink, Google Suggest, ini juga free. Jadi bisa tulisan yang kita bikin di website atau secara digital media bisa meningkatkan SEO kita untuk bisa ada di one page Google Search. Sebagai resume atau kesimpulan, jadi apa itu UX writing? UX writing itu adalah role-nya seorang produk, di mana mengimprove secara usability, membantu si user atau pengguna aplikasi untuk menggunakan produknya. Itu adalah kerjaan dari seorang UX atau produk. Sedangkan copy itu lebih segi marketing, di mana memotivasi dari si pembaca campaign atau pembaca iklan tadi untuk melakukan pembelian. Ini sebenarnya adalah dua pola pikir yang berbeda. Cuman kalau teman-teman bisa menempatkan kapan harus produk, kapan harus sales, bisa sih gitu. Intinya begitu. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Terima kasih. Oke, teman-teman, gimana nih materinya? Ada pertanyaan atau enggak buat Mas Lutfi biar bisa diskusi sekalian? Halo? Gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada dari Mbak Asri. Gimana caranya tahu kopi kita cocok atau enggak ya, Kak? Kopi cocok atau enggak ya? Sebenarnya kembali lagi kepada yang tadi sempat dibahas, yang di 4K atau 4K tadi. Jadi sebelum kita menuliskan kopi, kita harus tahu 4K tadi ya. Know your product, know your customers, know your competitors, sama know your media. Sedikit cerita, kalau teman-teman nanti atau bahkan sekarang nih sudah bekerja di dunia copywriter, di startup ataupun di perusahaan,
biasanya dari si pemilik campaign itu akan memberikan guideline nih, kertas gitu ya. Ini contoh misalkan Mas Lutfi, ini aku ada campaign ngajak nginep di hotel selama pandemi. Key message-nya adalah diskon 50%. Aku ada budget, misal aku udah budgetin 50 miliar, gimana caranya aplikasiku ini dipakai sama orang-orang selama masa pandemi ini. Ini ya Mas, campaign-nya. Nah, jadi ketika kita dikasih itu, biasanya kita akan brainstorming dalam melakukan 4K tadi itu. Nah, akhirnya kita bisa angkat adalah misal ya di masa pandemi, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keliling luar negeri, mending staycation aja dekat rumah gitu. Terus kita ngasih itu list-list hotel-hotel yang di dekat tempat tinggal kita, misalkan di Bandung, di Balikpapan, ataupun di Surabaya atau di Jakarta. Hotel-hotel yang kerjasama dengan aplikasi kita dengan diskon sampai 50%. Terus menyampaikan keyword ya staycation, anti bosan di rumah, ya banyak sih gitu. Jadi intinya ketika kita mau nulis copy, kalau misalkan ada campaign, biasanya dari si pemberi campaign itu memberikan sebuah paper tadi itu campaignnya seperti apa. Tapi kalau enggak, kita riset dengan 4K tadi sih gitu. Gitu, ini semoga menjawab pertanyaannya. Gimana Mbak Asri, ada lagi? Udah menjawab atau belum nih? Oke, sudah. Kalau ada yang lain, mau tanya lewat chat boleh, lewat mic-nya langsung di-unmute juga nggak apa-apa. Oh, panjang nih. Mas, dari Arvin, Claudi, posisi layouting atau tata letak dalam pembuatan tulisan copywriting penting nggak? Ada ketentuannya nggak tata letaknya, Mas? Ya, makasih pertanyaannya. Kalau segi kalau dari segi penataannya itu penting, tapi secara apa ya bahasanya, secara SOP atau secara cara itu bebas. Cuman kalau secara copy lebih kepada tadi jenis medianya apa yang akan digunakan, lalu di sana jadi mungkin sempat share juga setiap copy itu ada maksimal berapa kata dari segi copy ya. Jadi kalau misalkan dari segi penataan tempat itu bisa banyak discuss dengan tim desain sih. Gitu. Kira-kira untuk penataan tempat yang baiknya di mana dan seperti apa. Tapi kalau dari segi copy terkait wordings, kurang lebih kalau misalkan untuk media yang kecil ya 5-6 kata untuk heading, copy-nya sebesar atau sebanyak 20. Tapi kalau misalkan tempat yang lebih besar ya juga bisa lebih banyak. Kembali lagi terkait penataan display-nya banyak ke desain sih. Tapi kalau dari segi copy ya tadi itu sih Mbak Rani tadi yang jawab. Maaf yang tanya gitu. Oke. Nah, untuk Arvin, gimana pertanyaannya sudah dijawab? Ada yang kurang atau mau ditambahin? Ini ada lagi dari Andini Asri Awalia. Kak, gimana langkah untuk membuat kalimat copy yang ikonik buat sebuah produk? Thank you tanyanya. Kalimat yang menarik itu ini sih, setiap perusahaan punya tolak ukur yang berbeda-beda ya terkait yang ikonik seperti apa. Kita sebagai seorang copywriter, at least kalau yang mungkin bisa kita manfaatkan adalah satu, kita bisa menggunakan yang tadi ada 3 formula, ada yang FAB tadi itu feature advantage benefit, ada yang PAS problem agitated solution, yang terakhir ada AICA tadi itu ya, yang dimana ketiga formula tadi itu secara riset ataupun hasil sudah membuktikan untuk meningkatkan sales dan transaksi. Untuk jenis konten yang akan disampaikan itu kembali lagi kepada campaign yang akan disampaikan. Misal kayak tadi campaignnya adalah
meningkatkan sales dari user yang untuk naik ojek online, ya kita menggunakan yang PAS tadi itu ya, problem agitated solve, di mana problemnya adalah orang kena macet, agitatednya adalah macet, telat masuk kerja, gaji dipotong, solusinya adalah naik ojek online. Itu bisa meningkatkan transaksi sekali. Jadi bisa disampaikan untuk yang ikonik, kembali lagi kepada ikonik yang seperti apa, kebutuhan dari campaign atau produk atau service yang seperti apa, lalu gunakan yang 3 formula tadi. Kalau misalkan mau lebih lebih asik lagi sih, nggak ada salahnya untuk brainstorming sama si produk atau tim desainer yang terlibat dalam campaign tadi. Sehingga yang tadi ikonik itu diukur nih, kalau ukurnya apa, yaudah kita mau capai. Itu sih, ya, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Lutfi. Ada lagi nih, boleh nggak Mas? Boleh dong. Saya ingin bertanya dari Deborah Rizky Mustika. Biasanya seorang UX writing menanyakan research finding kepada product manager, seperti halnya menyangkut usability testing. Hal-hal apa yang sekiranya tidak perlu diketahui atau ditanyakan yang berhubungan dengan usability testing tersebut, melihat beberapa perusahaan atau aspek tidak menyebarkan hasil dari usability testingnya. Gimana tuh, Mas? Sambil ku cerna sebentar ya. Oke. Ya, makasih nih pertanyaannya. Betul sih, jadi tidak hanya kepada research finding, bahkan kadang biasanya seorang UX writer itu kadang-kadang ya mungkin karena kan perusahaannya lean, kebetulan di Menkim.com ini lean, jadi kadang-kadang aku juga yang terjun ke bawah gitu ya, untuk menanyakan terkait usability testingnya juga. Untuk hal-hal yang sekiranya tidak diperlu ketahui itu kalau dalam pandanganku sih coba disampaikan aja sih ke product manajernya ya. Sebenarnya dari seorang produk atau UX itu harus mengetahui usability testing produknya sih secara keseluruhan. Nggak bisa setengah-setengah. Ini sempat terjadi juga, kalau boleh cerita, sempat terjadi juga dulu di medium.com. Jadi tugas kitanya sih akhirnya si UX writer-nya ini yang tanya lebih jauh kenapa ini itunya gitu ya. Contoh yang paling dekat aja, kalau mungkin sebelumnya ada yang tahu main game.com di Gojek, itu kita tanggal 7 sampai 9 Oktober itu ada free games di Go Games. Ada beberapa findings yang tidak di-share kepada seorang UX writers, ternyata adalah terkait hadiah. Jadi hadiah yang muncul di tulisan hadiah yang muncul di Google itu kan hard code ya, nggak bisa dirubah oleh seorang UX writer ketika misalkan menggunakan dashboard untuk mengoperasionalkan aplikasinya atau HTML5-nya. Akhirnya di detik akhir baru ketahuan, dan akhirnya ya harus di solve nih gitu. Jadi kayak diajak diskusi nih gimana nih, karena mengetahui kita adalah produk yang digunakan oleh users yang dalam tanda kutip ya suka menanyakan hadiah gitu ya ketika pengen bermain, ini krusial nih tulisan hadiahnya gitu. Akhirnya ya discuss baiknya seperti apa, baru dieksekusi hasilnya. Jadi jawaban dari aku sih harusnya meskipun hanya seorang UX writer tuh harus tahu semua tentang produknya, termasuk riset finding yang dari product manager. Harus tahu semua sih gitu, semaksimal mungkin sampai produk itu launch ataupun produk itu sedang ongoing. Semoga membantu menjawab pertanyaannya Mbak Deborah ini ya. Terus ini ada lagi dari Diana Puri Lestari. Bagaimana jika ternyata merek atau brand yang kita buat sama dengan produk lain, Mas? Untuk tips unggul dengan yang lain gimana? Oke. Case ini terjadi, ini niat sebagai belajar ya, maksudnya kalau boleh share, menyebutkan produk startup. Jadi kalau misalkan
teman-teman tahu, salah satu figur Pak Andi Epno itu bikin sebuah platform namanya namanya Benih Baik. Kalau misalkan kita tanya ke Pak Andi Epno ya, apa bedanya sama Kita Bisa Pak? Sama persis, nggak ada bedanya gitu. Persis sama, pun ternyata sekarang kalau misalkan punten nih, kalau misalkan teman-teman yang muslim tahu kan biasanya ada lazis ya, lembaga amal zakat infak sedekah. Kalau zaman dulu kan biasanya cuma di masjid, sekarang mereka sudah buka platform juga yang kerjasama dengan kita ataupun ya dia dengan platform sendiri gitu. Terus pertanyaannya bagaimana kalau misalkan merek atau brand atau perusahaan kita ini sebenarnya sama persis, tips unggulnya dengan yang lain. Satu tips unggul ini harus ada tolak ukurnya juga. Tolak ukurnya unggul ini seperti apa? Apakah dari segi sales, apakah dari segi subscribers, apakah dari segi active users, ataukah apakah dari misalkan kalau kita bisa, apakah dari segi orang yang melakukan donasi di sana, itu harus terukur dulu satu. Yang kedua, kalau yang nomor satu tadi sudah terjawab, akhirnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan di sana gitu ya. Misalkan dari yang ambil case yang tadi, ketika sudah tahu produk kita sama dengan produknya Benih Baik sama dengan Kita Bisa, dan campaign-nya adalah ingin meningkatkan jumlah yang berdonasi, akhirnya kebetulan Benih Baik juga kerjasama nih sama main game, karena mengetahui bahwasanya banyak nih user yang bermain game di Indonesia, kalau teman-teman lihat marketnya itu besar. Akhirnya si Benih Baik kerjasama dengan main game untuk mengajak gamer-gamer bermain tapi juga berdonasi, dan akhirnya tips unggulnya tolak ukur mereka tercapai gitu, Mbak Rani sama Mbak Diana ya yang tadi tanya. Jadi itu sih yang pertama, harus tahu dulu tolak ukur unggul itu seperti apa. Kalau yang tadi tolak ukur unggulnya sudah ketemu, akhirnya kita tahu langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan untuk mencapai yang membahas itu tadi. Karena yang unggul tadi sih harus terukur gitu sepertinya. Semoga bisa menjawab ya Mbak Rani dan Mbak Diana. Siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir dari Bagus. Mungkin nggak sih Kak kalau copywriting yang kita buat itu nimbulin salah paham untuk pembaca? Kalau mungkin apa solusi yang dapat kita gunain untuk menangani hal tersebut? Kalau dibilang mungkin ya, di satu sisi juga sebenarnya UX writing itu adalah copy yang udah dimasukkan di produk. Kalau dibilang mungkin banget. Sebisa mungkin solusinya adalah sebisa mungkin kita kenal banget sama customer atau target konsumen kita. Misalkan kalau ngambil case yang terjadi adalah kembali lagi tadi yang sempat tanya terkait tentang usability testing atau produk. Dari Go Games yang Gojek dengan main game itu kan yang kita ada ada kegiatan free games di sana, terus kita melihat bahwasanya ada tulisan hadiah misalkan seperti itu ya, ternyata itu membuat user-user kita jadi pengen main, tapi ketika kita hilangkan tulisan hadiahnya itu, teman-teman atau usernya pada marah gitu, kayak lo mas sebenarnya ada hadiahnya kok sekarang nggak ada, padahal hadiahnya ada tulisannya fun gitu, cuman main doang, bukan dapat hadiah, dapat saldo GoPay let's say. Jadi itu sih bahwasanya gimana caranya kita harus tahu dulu customer kita seperti apa, dan kalau misalkan ada waktu untuk sebelum kita rilis, itu kita bisa A/B testing sih. Jadi dengan misalkan contohnya main game aja gitu ya. Yang pertama adalah kita iterasi dengan bermain tapi skornya diakumulasi. Jadi semakin sering main, user-usernya itu semakin sering main, skornya semakin tinggi. Ternyata testing A ini tidak bagus. Kenapa? Karena yang menang itu aja. User-user yang lain yang nggak punya waktu untuk bermain atau casual gamer nggak bisa menang. Dan kita ganti ke testing B, yaitu skor yang paling tinggi sekali main itu yang diambil. Bukan yang ketika skor kecil bermain-main tapi dikalikan dengan skor yang banyak, tapi kita ngambil yang sekali main skornya tinggi dan ternyata itu yang diterima oleh users. Jadi solusinya sih gitu. Jadi yang pertama nih customer, yang kedua kalau bisa ada A/B testing. Semoga bisa menjawab ya Mas Bagus. Gitu.
Mbak Rani. Nah, pertanyaannya sudah dijawab semua nih sama Mas Lutfi. Terima kasih Mas Lutfi sudah menjawab pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk isi survei event hari ini ya. Karena sudah jam 3 waktu Indonesia Tengah, sesuai jadwal, harusnya sudah selesai nih. Jadi, kita akhiri sampai saat ini aja. Kemudian, oke, terima kasih dari Tri Sigarani. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Lutfi yang sudah memberikan ilmu yang banyak buat kita nih. Untuk teman-teman, boleh dong nyalain kameranya dulu, kita foto bareng. Yuk. Nyalain videonya. Sambil nunggu nyalain video ini juga aku makasih ya Mbak Rani di Global Leadership. Siap, sama-sama Mas. Ya, teman-teman juga makasih udah ngeluangin waktunya buat belajar bareng. Semoga bisa bermanfaat dan diaplikasikan ke tempat teman-teman berkarya ataupun mungkin teman-teman berbisnis. Amin. Yuk, yang lainnya yuk. Yang ini dulu ya. 1, 2, 3. C. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk isi surveinya supaya kita bisa tahu untuk evaluasi di event berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.